Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Setiap harinya mesti kita bersyukur. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman. Betapa banyak orang dia sehat, dia punya kesempatan, tapi tak ada waktunya datang ke masjid. Hari ini dia punya waktu luang, dia sehat, tapi berapa banyak orang yang tidak datang ke masjid. Lalu kemudian kita dipilih oleh Allah, kita sehat, punya kesempatan, lalu berikan nikmat iman, dan kita hadir di masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas bagi kita, wajib bagi kita bersyukur dengan kalimat yang mudah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah, yakni yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan yang mulia tentunya semakin banyak kita bersalawat, dan di hari yang mulia semakin banyak kita berselawat. Insyaallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin mencintai kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat, mari sama-sama kita semakin hari semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita ajarkan kepada diri kita bahwa semakin hari semakin bertambah keimanan, yaitu menjalankan benar-benar perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Begitu ada perintah dalam Al-Quran, maka mesti kita wajib melaksanakan semua perintah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis baginda Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang haram, hukumnya haram dalam Al-Quran, dalam hadis baginda Rasulullah, maka kita yang mengatakan bahwa iman sampai hari ini, maka tentu menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada siang hari ini yang ditentukan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Pekanbaru, berbakti kepada orang tua. Judul ini sering. Kenapa dia sering? Hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, maka mesti kita ingatkan. Kalau kita lihat televisi, bahkan ada anak yang membunuh ayahnya, ada anak yang membunuh ibunya. Tidak jarang kita tengok berita ini muncul di televisi. Kenapa demikian? Maka inilah kita ingin mengingatkan terus betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena semakin hari semakin berita ini. Bahkan cerita itu pun sampai kepada kami, pada khatib sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang anak karena harta warisan
rela ingin mendorong ayahnya yang sudah tidak bisa berjalan, yang sudah duduk di tempat kursi roda. Jadi ini ceritanya sampai kepada khatib sendiri karena harta warisan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata. Dan ini membuat sedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka judul ini penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, apa kata Allah? Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما, yang artinya wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah kecuali selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Wa bil walidayni ihsan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan manusia jangan menyembah kecuali Allah, setelah itu Allah perintahkan kita untuk berbakti. Allah perintahkan kita sholat, beribadah, lalu kemudian Allah perintahkan kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Begitu pentingnya berbakti, sehingga ini berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Setelah kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat ini yang selanjutnya adalah berbakti. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, dalam pemeliharaan kita, umpama dia tinggal dengan kita, orang tua kita sudah lanjut usia, kadang-kadang memang seperti kembali kepada anak kecil, dan kadang dia cerewet. Kalau udah tua, hadirin dirahmati oleh Allah, apa kata Allah? Fala taqul lahumā uff, maka jangan katakan kepadanya ah. Katakan ah saja tidak boleh. Dalam artian kita menolak apa yang diperintahkannya. Apalagi cerita yang tadi, hadirin dirahmati Allah, dan yang betapa banyak kabar ini, dan itu sampai kepada saya. Karena saya juga seorang biasalah menyelesaikan waris, hadirin yang dirahmati Allah, dan itu datang kepada saya ayahnya. Sedih. Sedangkan mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai cerita itu terjadi membunuh. La haula wala quwwata illa billah. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā, dan jangan membentaknya. Mereka itu kalau tua, kadang cerewet, tapi jangan sampai membentaknya. Nah, maka yang pertama itu jangan berbakti. Yang pertama di ayat ini berbakti kita kepada orang tua. Yang kedua jangan sampai mengatakan ah, dalam artian tidak boleh kita mengatakan yang keras. Wala tanharhumā, dan jangan juga membentaknya. Ini bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Lalu bakti kita yang keempat, wa qul lahumā qawlan karīmā, kata Allah, ucapkanlah perkataan yang baik, lemah lembut, yang memberikan mereka kasih sayang. Wa qul lahumā qawlan karīmā, bergaullah dengan cara yang mereka pengen cerita dengan kita. Mereka pengen jumpa dengan kita. Kalau kita jauh orang tua kita jauh di kampung, telepon. Rindu mereka itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, bergaullah, berceritalah dengan yang baik-baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah suatu ketika Nabi Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad,
Ya Rasul, maukah engkau mengaminkan doaku? Nabi Muhammad tahu. Mau ya Jibril. Apa kata Jibril doanya? Doa Jibril. Ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Doa yang pertama, amin, kata Nabi Muhammad. Kalau sudah doa ini Rasulullah yang aminkan, Jibril yang berdoa pasti terkabul. Apa kata Jibril? Ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Amin, kata Nabi Muhammad. Yang kedua apa doa Jibril? Ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suami. Amin, kata Nabi Muhammad. Yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Inilah doa hadirin yang rahmati Allah. Tentu kalau ada orang yang tidak mau berbakti kepada orang tua, tentu masuk doa ini. Seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua, tentu masuk doa ini. Berarti tidak akan diterima ibadah dan puasanya. Lalu apa lagi yang kita inginkan? Bahkan di hadis Nabi, ridullah birrul walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Kalau sempatlah orang tua murka, lalu di mana lagi letak kehidupan kebahagiaan kita? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahdid lahuma janahat zulli min rahmah. Kata Allah, rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Kalau kita hebat hari ini, profesor, gubernur, presiden, maka di hadapan orang tua itu mesti lembut. Tak ada kita masih seperti anak kecil kalau bagi ibu kita, ayah kita. Kecil. Jangan sampai sombong kepada orang tua. Kalaupun kita pintar hebat, maka katakanlah yang baik. Itu yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan membuka cakrawala kita semakin hari semakin berbakti kita kepada orang tua. Ini juga semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita sendiri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. ثم قال في آية أخرى والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وثم قال في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسعة والسلامة والعافية والخير والنعمة والهداية والاستقامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.